Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mulai masuk ke pembahasan latihan untuk energi dan usaha. Di nomor 1, perhatikan sebuah benda bermasa 2 kg berada pada bidang datar, ditarik dengan gaya F sama dengan 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Pertama, kita harus tahu dulu bagaimana menentukan usaha. Jadi usaha itu adalah F kali S, atau ada juga yang menyebutnya delta S. Tetapi yang harus kalian ingat adalah F di sini adalah gaya yang sejajar. Dengan apa? Dengan perpindahan. Sehingga kita proyeksikan terlebih dahulu. Di sini ada F cos 53 derajat. Kemudian apakah ada gaya gesek? Tidak ada ya, berarti tidak perlu kita cari gaya gesek. Sehingga kita bisa langsung menentukannya, yaitu F-nya itu cos 53 kali perpindahannya. Kita masukkan nilainya, berarti usahanya itu F-nya adalah 40 Newton, cos 53 itu 3/5 ya, dikalikan dengan perpindahannya yaitu 2 meter. Sehingga didapatkan bahwa usahanya adalah 40 dibagi 5 itu 8 kali 3 kali 2 yaitu 48 Joule. Di nomor 2, mula-mula sebuah benda bermasa 1 kg berada di tanah atau pada permukaan tanah maksudnya. Kemudian benda itu dipindahkan ke atas meja yang mempunyai ketinggian 1,25 meter dari tanah. Berapakah perubahan energi potensial benda tersebut? Bila kita gambarkan, berarti mula-mula berada di bawah, kemudian sampai di posisi ketinggian 1,25 meter, di mana mula-mula posisinya 0, sedangkan ini adalah H2-nya. Yang ditanyakan adalah perubahan energi potensial. Perubahan energi potensial berarti MGH akhir dikurangi MGH awal. Sehingga perubahan energi potensialnya adalah masanya bisa dituliskan dengan Mg H2 dikurangi H1. Bila kita masukkan nilainya, ini 1 kali 10 1,25 dikurangi 0. Pastikan satuannya adalah meter kilogram ya. Jadi perubahan energi potensialnya adalah 10 kali 1,25 atau 12,5 Joule. Pada nomor 3 dikatakan sebuah benda dalam keadaan diam pada ketinggian 80 cm. Kemudian massa benda 5 kg dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Kita diminta untuk menentukan energi mekanik benda tersebut. Energi mekanik adalah penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Tapi kita perhatikan di sini bendanya dalam keadaan diam, berarti kecepatannya 0. Berarti ini juga menunjukkan bahwa energi kinetiknya adalah 0. Kemudian ditambah energi potensial itu MGH, sehingga 0 ditambah masanya adalah 5 kg, G-nya 10 meter per second kuadrat dan hanya 80 cm atau 0,8. Sehingga hasilnya 50 kali 0,8 adalah 40 Joule.
Sekarang perhatikan nomor 4. Sebuah bola masanya 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 30 meter dengan G 10 meter per second kuadrat. Saat bola tersebut mencapai ketinggian 10 meter dari permukaan tanah, kita diminta menentukan kecepatannya, energi kinetiknya, energi potensialnya, dan usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Agar lebih mudah memahaminya, coba kita gambarkan terlebih dahulu ya. Mula-mula benda berada di ketinggian 30 meter. Kemudian jatuh mencapai ketinggian 10 meter. Berarti di sini ya, 10 meter. Nah, ditanya kecepatannya. Untuk menentukan kecepatannya, coba kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik ya. Berarti energi potensial awal ditambah energi kinetik awal akan sama dengan energi potensial akhir ditambah dengan energi kinetik akhir. Sekarang kita coba masukkan nilainya adalah M, G, H mula-mula ditambah dengan dia jatuh bebas. Berarti kecepatan mula-mulanya adalah 0. Energi kinetiknya juga 0. Kemudian energi potensialnya adalah M, G, H akhir. Kita pastikan ya, ini adalah H awal, ini adalah H akhir. Ditambah energi kinetiknya, yaitu ketika ketinggian 10 meter, berarti setengah M V kuadrat saja ya kita tulisnya. Sehingga apabila kita perhatikan ini masanya sama, sehingga kita masukkan G-nya adalah 10, H awalnya adalah 30, sama dengan 10 kali mula akhirnya ya, ini 10 ditambah dengan setengah V kuadrat. Berarti 300 dikurangi 100 sama dengan setengah V kuadrat. Berarti V kuadratnya adalah 2 kali dari 300 dikurangi 100, yaitu 200. Sehingga V-nya adalah 20 meter per second. Kemudian ditanyakan energi kinetiknya atau energi kinetik ketika di ketinggian 10 meter tersebut ya. Berarti setengah mv kuadrat. Kita masukkan energi kinetiknya adalah setengah, masanya adalah 2 kg, kecepatannya 20 kuadrat, sehingga energi kinetiknya ini bernilai 400 Joule. Yang C, ditanyakan energi potensial, yaitu MGH, yaitu ketika ketinggian 10 meter. Berarti kita tinggal masukkan nilainya. Masanya adalah 2 kg, G-nya 10. H-nya atau ketinggiannya adalah ketika 10 meter. Berarti energi potensialnya adalah 200 Joule. Dan yang terakhir, kita diminta menentukan usaha oleh gaya berat. Kita tahu usaha itu sama dengan perubahan energi potensial. Sehingga kalau kita lakukan, kita masukkan ya, usahanya adalah perubahan energi potensialnya. Berarti M kali G H akhir dikurangi H mula-mula. Nah, dari sini kita masukkan nilainya. Masanya adalah 2 kali 10. H-nya adalah, akhirnya adalah 10 dikurangi mula-mula 30. Berarti usahanya adalah 20 kali minus 20, berarti minus 400 Joule. Tanda minus ini menunjukkan bahwa ada energi yang berkurang.
Sekarang perhatikan nomor terakhir, yaitu nomor 5. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 6 meter dari atas tanah. Berapakah kecepatan benda tersebut pada saat mencapai ketinggian 1 meter dari tanah? Bila percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per second kuadrat. Ini mirip dengan soal nomor 4 sebelumnya ya. Coba kita kerjakan per tahap. Pertama, kita gambarkan terlebih dahulu keadaannya, yaitu benda berada dari ketinggian 6 meter, kemudian jatuh, berarti ini jatuh bebas ya. Kecepatan mula-mulanya adalah 0. Kemudian ditanya kecepatan saat mencapai ketinggian 1 meter. Andaikan di sini berarti ini 1 meter. Bagaimana kita menentukan kecepatan di ketinggian itu? Coba kita gunakan hukum kekekalan energi ya, di mana energi mekanik awal akan sama dengan energi mekanik akhir. Oleh karena itu, kita masukkan energi potensial awal, yaitu M GH awal, ditambah energi kinetiknya adalah 0, akan sama dengan M GH akhir ditambah dengan setengah M V kuadrat. Ini masanya sama ya. Sehingga ketika G-nya ini 10, ketinggian awalnya 6 akan sama dengan 10 ketinggian awalnya 1 ditambah setengah V kuadrat. Sehingga di sini 60 dikurangi 10 akan sama dengan setengah dari V kuadrat. Jadi 60 dikurangi 10 itu 50, kali 2 berarti 2 kali 50 itu sama dengan V kuadrat. Sehingga V-nya adalah akar dari 100, yaitu 10 meter per second. Seperti itu jawabannya ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan pertama. Kalian tetap di rumah, tetap belajar. Jangan lupa simak video dan pembahasannya, lalu kalian catat dan pahami lagi agar kalian bisa mengerjakan soal tes online-nya.